Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saad Perdana Abdi sebagai ketua kelompok dalam kelompok ini. Dan adapun anggota kelompok kami Irfan Ramadan Bekam, Muhammad Farhan Azenal, Philip Martin Maruli-Tua Simanjuntak, dan Keken Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan aplikasi jaringan saraf tiruan yang kami buat sebagai implementasi dari materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Jaringan saraf tiruan atau JST merupakan salah satu metode dalam kecerdasan buatan yang meniru cara kerja neuron pada otak manusia. JST memiliki kemampuan untuk mempelajari suatu pola melalui proses pembelajaran atau training sehingga nantinya dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data baru. Untuk membantu memahami konsep tersebut, aplikasi ini dibuat sebagai implementasi konsep training simulasi dan pengujian JST yang selama perkuliahan dipelajari. Aplikasi ini dapat dijalankan langsung melalui browser tanpa memerlukan instalasi tambahan. Sesuai dengan ketentuan tugas, aplikasi ini memiliki 5 model pembelajaran, yaitu Matplotlib, lalu ada Hebbian Learning, Perceptron, Adaline, dan Madeline. Selain itu, aplikasi juga menyediakan proses training, simulasi, dan testing sehingga pengguna dapat melihat bagaimana masing-masing algoritma bekerja. Selanjutnya, tampilan dan fitur aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Irfan Ramadan Bekam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan JST. Pada halaman utama aplikasi terdapat beberapa bagian utama. Di bagian atas terdapat pilihan model jaringan saraf yang terdiri dari Matplotlib, Speech, Hebbian Learning, Perception, Adaline, dan Madeline. Pengguna dapat memilih algoritma yang ingin dipelajari atau diuji. Selanjutnya terdapat pilihan dataset yaitu AND, OR, dan CORE. Dataset ini digunakan sebagai data latih sekaligus data uji untuk melihat bagaimana masing-masing algoritma mempelajari suatu pola. Di bawahnya terdapat parameter learning rate dan epoch. Learning rate digunakan untuk menentukan besar perubahan bobot setiap proses pembelajaran, sedangkan epoch menunjukkan berapa kali seluruh data akan diproses selama training. Kemudian terdapat tombol training yang berfungsi untuk memulai proses pembelajaran sesuai algoritma yang dipilih. Hasil training ini akan ditampilkan pada log proses, tabel bobot, serta grafik perubahan error sehingga pengguna dapat melihat proses pembelajaran yang terjadi. Pada bagian bawah terdapat fitur testing yang digunakan untuk menguji data baru menggunakan bobot hasil training. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi jaringan saraf tiruan yang telah kelompok kami buat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, aplikasi ini mencakup 5 algoritma JST yang berbeda. Untuk melihat perbedaan cara belajarnya, kita akan menggunakan satu studi kasus yang sama, yaitu gerbang logika AND. Algoritma pertama yang kita uji adalah Matplotlib. Model ini adalah salah satu model JST tertua yang sangat unik. Kenapa? Karena algoritma ini sebenarnya tidak belajar dalam artian iteratif, tidak ada update bobot berulang-ulang. Kita akan masukkan threshold dengan nilai 2, lalu kita akan melakukan training dan lihat apa yang terjadi. Bisa dilihat pada log training dan tabel hasil, prosesnya langsung selesai karena MCP tidak melakukan training berbasis epoch. Aplikasi langsung menanamkan aturan matematis
baku untuk logika N. Di tabel kita bisa melihat bahwa bobot untuk W1 diatur menjadi 1, W2 menjadi 1, dan result bisa diatur menjadi 2. Karena tidak ada proses iterasi atau epoch yang berjalan, grafik error versus epoch di sini tidak akan menunjukkan kurva penurunan error seperti algoritma lainnya. Algoritma ini langsung mencapai solusi dalam satu langkah. Mari kita uji di area testing. Jika saya memasukkan input X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1, outputnya akan menjadi 1. Bagaimana aplikasi menghitungnya? MCP menggunakan rumus penjumlahan sederhana. Ini net sama dengan dalam kurung X1 dikali W1 tutup kurung ditambah dalam kurung X2 dikali W2. Dalam kasus ini bisa dilihat aturan aktivasinya adalah jika nilai net lebih kecil dari sama dengan threshold, maka outputnya 1. Jika di bawah 2, maka outputnya 0. Itulah sebabnya jika kita memasukkan input selain 1 dan 1, hasil netnya akan selalu 0, sesuai persis dengan tabel kebenaran gerbang logika N. Baik, selanjutnya kita beralih ke Hebbian Learning. Ini adalah salah satu aturan pembelajaran paling klasik. Berbeda dengan MCP, Hebbian sudah mulai melakukan proses perhitungan bobot. Satu hal yang unik dan sangat penting di sini, Hebbian Learning akan jauh lebih optimal jika kita mengubah data biner 1 dan 0 menjadi data bipolar 1 dan negatif 1. Kenapa? Karena jika kita tetap menggunakan 0, setiap kali ada input bernilai 0, mesin tidak akan melakukan pembaruan bobot sama sekali. Jadi kita representasikan pulse sebagai min 1 dan true sebagai 1. Kita akan melakukan training di sini. Kalau kita lihat di log training, Hebbian memproses setiap baris dari tabel kebenaran N versi bipolar. Algoritma ini langsung menyesuaikan bobot dalam satu kali putaran epoch. Di tabel hasil kita bisa melihat pembaruan bobot W1 dan W2 serta bias yang sudah dihitung berdasarkan pola input dan target output bipolar tersebut. Sekarang mari kita tes. Saat saya memasukkan X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan min 1, outputnya adalah min 1. Tapi saat dimasukkan 1, X1 dan 1, maka outputnya menjadi 1. Aturan dibalik ini cukup sederhana. Saat training, Hebbian memperbarui bobot menggunakan rumus wake baru sama dengan wake lama plus kurung input min target. Begitu juga dengan bias. Bias baru sama dengan bias lama tambah target setelah training selesai. JST akan menghitung nilai net dengan rumus net sama dengan X1 dikali W1 tambah X2 kali W2 plus bias. Fungsi aktivasinya sekarang mendeteksi apakah nilai net positif atau negatif.
Jika nilai net lebih besar sama dengan 0, maka outputnya adalah 1. Jika net lebih kecil dari 0, outputnya min 1. Inilah yang membuat jaringan berhasil mengenali pola logika N menggunakan pendekatan bipolar. Sekarang kita beralih ke perceptron. Berbeda dengan MCP dan Hebbian, perceptron benar-benar melakukan proses belajar secara iteratif menggunakan parameter learning rate dan batas maksimal iterasi atau epoch. Di sini saya mengatur learning rate sebesar 0,1 dan maksimal epoch 20. Silakan perhatikan area log training. Bisa dilihat proses berulang dari epoch 1, epoch 2, dan seterusnya. Perceptron mengevaluasi setiap data. Jika tebakannya salah, ia akan mengoreksi bobot. Proses ini akan otomatis berhenti jika sudah tidak ada lagi error pada semua data atau jika batas epoch sudah tercapai. Di tabel hasil, kita mendapatkan nilai akhir untuk W1, W2, dan bias yang sudah optimal untuk memecahkan logika N. Hal yang paling menarik ada pada grafik error versus epoch ini. Bisa dilihat juga kurva error atau jumlah kesalahan tebakan yang awalnya tinggi di epoch pertama, perlahan menurun atau berundak turun, sampai akhirnya menyentuh angka 0. Grafik ini adalah bukti visual bahwa jaringan kita telah berhasil konvergen atau menemukan pola yang tepat. Oke, mari kita buktikan di pengujian. Jika inputnya 0 dan 1, outputnya berhasil menjadi 0. Jika inputnya 1 dan 1, outputnya menjadi 1. Sangat akurat. Bagaimana perceptron belajar? Kuncinya ada pada penghitungan error. Nah, sebagai catatan, A ini adalah lambang untuk learning rate. Jika tebakannya sudah benar, error sama dengan 0, maka bobot tidak akan berubah. Pada tahap testing, perceptron menghitung net dan memasukkannya ke fungsi aktivasi step. Secara sederhana, jika nilai net lebih dari 0, outputnya 1, dan jika net kurang dari 0, outputnya 0. Sekarang kita masuk ke algoritma Adeline. Sama seperti perceptron, Adeline belajar secara iteratif menggunakan learning rate dan epoch. Namun karena Adeline berfokus pada meminimalkan error kuadrat, representasi datanya kita ubah menjadi bipolar. 1 dan min 1. Angka min 1 mewakili false dan 1 mewakili true, sehingga algoritma bisa memberikan penalti error yang lebih simetris dan seimbang. Pada log training, Adeline terus memperbarui bobot pada setiap epoch. Di tabel hasil, kita akan melihat nilai bobot akhir dan bias yang dihitung sedemikian rupa agar menghasilkan tingkat error paling kecil untuk seluruh kombinasi data bipolar gerbang IND. Pada grafik error versus epoch, Adeline menunjukkan error kuadrat, sum of squared errors. Grafiknya membentuk kurva yang melandai turun secara lebih halus dibandingkan perceptron, membuktikan bahwa jaringan semakin mendekati titik optimal atau konvergen. Mari kita uji untuk kombinasi X1, min 1 dan X2 sama dengan 1. Outputnya adalah min 1 false. Sedangkan untuk 1 dan 1 outputnya 1 true. Kunci utama Adeline adalah delta rule atau less mean squares. Saat training, Adeline menghitung error menggunakan nilai net murni, bukan nilai setelah aktivitas error. Target min 1 net bobot diperbarui dengan rumus baru kemudian lama, error X bias baru, bias lama. Error pada saat testing, nilai net dihitung lalu dilewatkan ke fungsi aktivitas signum.
bipolar jika net G0 outputnya 1, dan jika net lebih dari 0 outputnya -1. Terakhir kita sampai pada algoritma Madeline atau Many Adeline. Madeline menggunakan beberapa neuron Adeline di hidden layer sama seperti Adeline tunggal. Madeline di sini menggunakan data bipolar 1 dan -1 untuk menyimbangkan proses pembaruan bobot. Di log training dan tabel hasil, prosesnya lebih kompleks. Kita melihat bobot untuk setiap neuron yang ada di hidden layer, neuron 1 dan neuron 2 berserta biasnya masing-masing. Mereka bekerja sama secara paralel mengevaluasi input bipolar tersebut. Grafik error versus epoch untuk Madeline juga menunjukkan pergerakan error kuadrat. Penurunannya terkadang bisa fluktuatif di awal karena ada beberapa neuron yang bobotnya disesuaikan bersamaan sebelum akhirnya melandai turun menuju titik stabil. Mari kita uji untuk input -1 dan 1 outputnya -1, dan untuk 1 dan 1 outputnya 1. Algoritma ini menggunakan aturan Madeline Rule 1 saat training. Jika terjadi kesalahan tebakan, algoritma mencari neuron hidden layer yang nilai netnya paling mendekati 0, neuron yang paling ragu-ragu, lalu memperbarui bobot neuron tersebut menggunakan delta rule baru atau lama. Target net X pada saat testing input bipolar X1 dan X2 masuk ke masing-masing neuron hidden layer untuk dihitung dan diproses dengan fungsi aktivitas bipolar 1 atau -1. Sinyal bipolar dari hidden layer ini kemudian digabungkan di output layer menggunakan logika mayoritas atau gerbang logika seperti ND untuk menghasilkan output akhir 1 atau -1. Berdasarkan hasil demonstrasi yang dilakukan, aplikasi ini telah berhasil mengimplementasikan 5 model jaringan syaraf tiruan, yaitu Microlot Speech, Hebbian Learning, Perceptron, Adeline, dan Madeline. Setiap algoritma memiliki karakteristik yang berbeda. Microlot Speech merupakan model neuron paling sederhana dengan bobot dan threshold tetap. Hebbian Learning memperbarui bobot berdasarkan hubungan antara input dan target. Perceptron memperbarui bobot berdasarkan nilai error. Adeline menggunakan pendekatan least mean square agar proses pembelajaran menjadi lebih adaptif. Sedangkan Madeline merupakan pengembangan Adeline yang menggunakan lebih dari satu neuron sehingga mampu menangani pola yang lebih kompleks. Melalui aplikasi ini, kami dapat memahami bahwa setiap algoritma memiliki cara belajar yang berbeda. Namun, semuanya bertujuan untuk mengenali pola dari data yang diberikan. Dengan demikian, aplikasi yang kami buat telah memenuhi tujuan tugas, yaitu menyediakan proses training, simulasi, dan testing untuk beberapa model pembelajaran jaringan syaraf tiruan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.